Ratu Elizabeth menulis surat kepada Raja Charles yang hilang selama bertahun-tahun. Sekarang, membicarakan tentang sang ratu, sebuah perseteruan telah muncul terkait surat-surat pribadinya. Surat itu akhirnya ditemukan dan dibuka ke publik. Surat tersebut memperlihatkan sisi hubungan mereka yang selama ini jarang diketahui orang, penuh dengan kejujuran dan pesan-pesan penting antara ibu dan anak laki-laki. Mengapa surat ini disembunyikan begitu lama? Apa yang ingin disampaikan sang ratu kepada Charles? Mari kita ungkap kebenaran di balik pesan yang hilang ini. Surat yang sempat tersimpan rahasia. Ketika Ratu Elizabeth wafat, segalanya terasa melambat. Istana Buckingham mengumumkan kematian Yang Mulia Ratu Elizabeth II. Bendera diturunkan setengah tiang. Orang-orang menyalakan televisi mereka. Di seluruh negeri tercipta suasana duka yang sama. Sementara bangsa menyaksikan kejadian-kejadian. Di London, sebuah hal penting menanti di Kastil Balmoral, tempat ia menghabiskan waktu terakhirnya. Di sana terdapat sebuah kotak merah. Kotak-kotak itu sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Setiap hari dia menerima satu kotak berisi dokumen dari pemerintah. Bahkan ketika kesehatannya mulai menurun, dia tetap membacanya. Ia terus menjalankan tanggung jawab hingga akhir hayat. Namun kotak merah yang satu ini menyimpan lebih dari sekadar dokumen. Ketika sekretaris pribadinya, Sir Edward Young, membukanya, dia tidak hanya menemukan berkas-berkas pemerintah biasa. Di dalamnya terdapat 2 amplop. Satu ditujukan untuk dirinya dan satu lagi untuk Raja Charles. Surat-surat itu bukanlah arahan untuk parlemen, menteri, atau pemimpin dunia. Surat itu adalah tulisan sang ratu sebagai ibu, pesan terakhir sebelum waktunya berakhir. Awalnya, terjadi kebingungan. Ada yang mengira itu surat perpisahan, ada juga yang percaya berisi wasiat terakhirnya. Perlahan, pembicaraan diam-diam mulai terjadi di balik dinding istana. Surat tersebut belum dirilis untuk publik dan sebagian besar tetap privat. Namun beberapa baris telah dibagikan oleh orang-orang dekat keluarga kerajaan. Dan kata-kata itu mengandung makna yang dalam. Orang-orang yang dekat dengan surat itu mengatakan surat dimulai dengan pesan sederhana. Jika Charles membacanya, berarti Ira tidak berbicara sebagai seorang ratu, tetapi sebagai seorang ibu. Dia mengatakan bahwa ia bangga padanya bukan karena Charles menjadi raja, tapi karena pria seperti apa yang telah menjadi. Ia menyebutkan masa-masa sulit yang ia lalui, seperti kehilangan Diana. Ada laporan dari Paris yang mengatakan bahwa Diana, Putri Wales, meninggal dalam kecelakaan mobil. Menghadapi tekanan publik dan menunggu begitu lama untuk naik takhta, sang ratu memahami betapa berat semua itu untuk Charles. Tapi dia juga percaya pengalaman itu membentuk Charles menjadi sosok yang kuat, dan ia ingin dia tahu bahwa Charles sudah siap. Ada satu bagian yang sangat diingat oleh mereka yang membacanya. Ratu menulis bahwa mahkotanya akan terasa lebih berat dari miliknya. Bukan karena peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi karena banyak orang yang akan mengamatinya. Baris sederhana itu menyiratkan lebih dari sekadar beban fisik mahkota. Itu tentang tekanan, perhatian, yang tak pernah hilang. Hal itu menunjukkan bahwa sang ratu mengerti betapa berat tugas yang harus dipikul Charles. Walaupun ia telah memimpin melalui masa perang, perubahan, dan perayaan, dia tetaplah seorang ibu. Ia tetap peduli pada masa depan anaknya meskipun ia harus sudah tiada. Di dunia modern ini, menjadi bangsawan bukan hanya soal mengenakan mahkota atau mengikuti tradisi. Ini berarti hidup di bawah pengawasan terus-menerus. Setiap tindakan dinilai. Setiap kata dibicarakan di saluran berita, media sosial, dan video daring. Ratu Elizabeth sangat memahami hal ini. Dia melihat bagaimana peran kerajaan telah berubah seiring waktu. Orang tidak hanya ingin melihat upacara kerajaan, tapi menginginkan sosok yang terasa manusiawi, baik hati, jujur, dan mampu berhubungan dengan orang lain. Dalam surat terakhirnya kepada Charles, sang ratu dengan lembut mengingatkan tentang realitas baru ini. Dia mengatakan bahwa meskipun mahkota punya sejarah panjang, orang yang memakainya harus hidup di masa sekarang. Dengan tenang, ia mendorong Charles untuk mempercayai perasaannya dan tidak hanya mengikuti aturan lama. Lebih dari segalanya, ia memberi izin padanya untuk menjadi dirinya sendiri sebagai seorang raja, bukan meniru dirinya, tetapi memimpin dengan caranya sendiri. Pesan itu menunjukkan betapa besar keyakinannya terhadap Charles. Ia juga membagikan pandangannya tentang apa arti kepemimpinan yang sebenarnya. Menjadi penguasa bukan soal menempatkan diri di atas orang lain, tetapi melayani mereka. Pemimpin yang baik seharusnya mendengarkan dengan hati terbuka dan tetap terhubung dengan rakyat. Saat surat itu berlanjut menjadi semakin personal, ia membicarakan keluarga, baik saat-saat bahagia maupun sulit.
Ia menyebut cucu-cucunya untuk mengenang sang ratu oleh mereka yang paling mengenalnya. Beberapa cucu kerajaannya menyampaikan dengan kata-kata sendiri tentang apa yang membuat nenek mereka begitu istimewa. Camilla dan kasih sayang yang Charles temukan kembali di masa kemudian. Ia bahkan mengakui beberapa penyesalan, momen di mana ia berharap bisa menangani sesuatu dengan lebih baik. Ia mengatakan bahwa dia tidak selalu menjadi ibu yang diharapkannya, tapi ia selalu ada, memantau, peduli, dan berharap Charles bisa merasakan cintanya, bahkan saat dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Dia tidak menulis surat ini sebagai Ratu Elizabeth II, tetapi sebagai seorang ibu yang mencintai putranya. Beban sebuah warisan, menjadi raja lebih dari sekadar gelar, itu adalah tanggung jawab besar. Sekarang tanggung jawab itu berada di tangan Charles. Dia tahu arti menunggu, karena dia menunggu lebih lama daripada siapapun dalam sejarah Inggris untuk menjadi raja. Selama bertahun-tahun, dia hidup di bawah bayang-bayang seorang monarki yang tampak sangat besar dan berpengaruh. Jalan hidup Pangeran Charles sudah sangat panjang. 70 tahun menjalani jalan yang bukan pilihannya sendiri, menunggu pekerjaan yang tidak pernah dia minta. Namun, di saat-saat terakhir sebelum Pangeran Wales naik tahta, kami datang ke Wales untuk mendapatkan wawasan tentang raja berikutnya dan ibunya, Ratu Elizabeth. Orang-orang secara alami bertanya-tanya apakah dia bisa menjalankan peran itu. Apakah dia bisa memenuhi harapan? Surat dari sang ratu mungkin memberikan jawabannya. Surat itu menunjukkan bahwa Charles tidak perlu meniru ibunya. Dia hanya harus memimpin dengan hati, seperti yang diyakini ibunya. Surat itu penuh kebaikan, dukungan, dan kejujuran. Ini mengindikasikan bahwa Charles mungkin merasa lebih siap dari sebelumnya, bukan hanya untuk melayani, tetapi untuk memimpin dengan caranya sendiri. Ada perbedaan antara memakai mahkota dan membawa berkah. Ketika berkah itu datang dari seorang ibu seperti Ratu Elizabeth, yang dikenal karena kekuatannya, kesopanan, dan kebijaksanaannya, itu membawa perbedaan besar. Kata-kata terakhirnya ditujukan untuk Charles, tapi berbicara untuk semua orang. Mereka terasa seperti suara tenang dari masa lalu yang masih membantu hingga hari ini. Surat ini bukan sekadar salam perpisahan, ini adalah sebuah hadiah, pelajaran, dan kebenaran yang berlanjut meski dia telah tiada. Sementara banyak yang memuji surat ratu, ada isu penting lain dalam keluarga kerajaan yang perlu diperhatikan. Putri Anne baru-baru ini membagikan pesan pribadi yang mengungkap sisi kehidupan kerajaan yang jarang diketahui publik. Banyak orang membayangkan hidup di istana kerajaan sebagai mimpi penuh kemewahan dan kenyamanan. Namun bagi Anne, itu seringkali berbeda jauh. Di balik tembok megah dan citra kerajaan, hidupnya dipenuhi kesedihan yang sunyi, stres, dan kesepian. Perpisahannya dengan istana Buckingham bukan hanya soal meninggalkan bangunan, itu tentang membagikan kebenaran yang telah lama dia simpan. Apa yang dia katakan mengejutkan banyak orang. Anne mengatakan bahwa istana, meski indah dan terkenal, tak pernah terasa seperti rumah. Dia sering merasa terperangkap. Hidupnya selalu diawasi publik. Menjadi anggota kerajaan bukan hanya soal mengenakan pakaian mewah dan menghadiri acara. Itu berarti mengorbankan kebahagiaan pribadi demi memenuhi tuntutan orang lain. Dia mengakui bahwa meskipun memiliki semua uang yang dibutuhkan, ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Dia tidak pernah punya kebebasan untuk hidup sesuai keinginannya sendiri. Melihat kembali masa-masanya di istana, Anne tidak menyembunyikan betapa sulitnya itu. Dia harus tersenyum untuk kamera meski sedang lelah atau sedih. Kehidupan yang dikagumi orang dari luar sebenarnya penuh dengan tugas yang membuatnya hampir tak punya waktu untuk bersantai. Putri Anne pernah mengunjungi stasiun Dahlia, bagian dari kawasan pangkalan kedaulatan Inggris di Siprus. Lahir dalam keluarga kerajaan tidak berarti memiliki segalanya. Kadang-kadang itu berarti kehilangan kebebasan, kedamaian, dan kendali atas pilihan sendiri. Anne juga berbagi bagaimana kesepian yang ia rasakan di dalam istana, meskipun dikelilingi staf dan keluarga. Dia sering merasa tidak ada yang benar-benar memahami perasaannya. Istana itu besar dan penuh sejarah, tapi baginya, itu juga tempat di mana suaranya sering kali diabaikan. Banyak orang melihatnya sebagai anggota kerajaan yang kuat dan pendiam yang tidak pernah mengeluh. Tetapi di dalam hati, dia menyimpan beban emosional yang sangat berat dan hanya dirinya yang tahu. Lewat perpisahannya, Anne menegaskan bahwa meninggalkan istana Buckingham bukan sekadar pindah tempat tinggal. Itu adalah keputusan untuk merebut kembali kendali atas hidupnya. Dia tidak mau lagi hidup di bawah sorotan yang menghalanginya menjadi dirinya sendiri. Charles menunggu lebih lama daripada siapapun dalam sejarah Inggris untuk menjadi raja.
Sebagian besar hidupnya dia berdiri di latar belakang, berhati-hati menjaga keseimbangan antara hadir dan tidak menutupi sosok ibunya, Ratu Elizabeth. Dia tahu publik memiliki keraguan, tapi saat surat pribadi sang ratu untuk Charles terungkap, pertanyaan itu terasa mengecil. Kata-kata itu bukan soal aturan atau ekspektasi, melainkan soal hati. Dia percaya pada kemampuan Charles untuk memimpin, bukan sebagai tiruan dirinya, tetapi sebagai dirinya sendiri. Gestur sederhana itu membawa perbedaan. Charles tidak melangkah ke dalam jejak ibunya, melainkan menapaki jalannya sendiri dengan dukungan diam dari ibunya. Itu bukan perintah kerajaan yang megah, tetapi kepercayaan seorang ibu. Dan dari situ, Charles mendapatkan validasi yang tidak bisa diberikan oleh gelar atau mahkota. Saat Charles naik tahta, anggota kerajaan lain melakukan perpisahan yang sangat berbeda. Putri Anne meninggalkan istana Buckingham, dan dengan kepergiannya, dia berbagi kisah yang mengubah cara orang melihat kehidupan kerajaan. Dari luar, dunianya tampak sempurna. Kastil megah, perhiasan, dan rasa hormat. Namun bagi Anne, istana tak pernah terasa seperti rumah. Itu adalah tempat tanggung jawab tanpa henti, di mana pengawasan adalah hal biasa, dan memiliki suara sendiri tidaklah mudah. Anne mengaku sering merasa tidak pada tempatnya, bahkan ketika melakukan segala sesuatu yang diharapkan dari dirinya. Dia mengatakan bahwa keinginan untuk pergi telah tumbuh lama. Keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba. Itu lahir dari bertahun-tahun kesunyian, dari perasaan seperti menjalani versi hidup orang lain. Banyak yang memuji disiplin dan kesetiaannya, tetapi sedikit yang melihat biaya emosional yang harus ia tanggung. Meski memiliki segala kekayaan dan status, dia merasa tidak pernah benar-benar belonging. Dinding istana Buckingham bukan lagi sebagai perlindungan, melainkan terasa membatasi. Keputusan keluar yang tak terduga ini bukan sekadar tentang pindah rumah. Ini tentang meninggalkan gaya hidup yang menuntut segalanya namun hanya memberi sedikit kedamaian. Dia tidak pernah mengeluh sebelumnya. Dia tersenyum, hadir, dan mengikuti tradisi. Namun dalam pesan perpisahan itu, dia mengungkapkan perasaan yang sudah lama dipendam. Dunia kerajaan membuatnya merasa sangat lelah secara emosional. Kejujurannya mencolok karena sangat jarang. Kerajaan jarang berbicara seperti ini. Tapi di sini dia membuka versi glamor kehidupan istana untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Kesepian, tekanan, dan rasa tidak puas yang sunyi. Dia tidak penuh kebencian, dia lelah. Lelah berpura-pura bahwa kewajiban selalu membawa kepuasan. Kata-kata Anne bukan menyerang monarki, melainkan menantang gagasan bahwa status kerajaan otomatis membawa kebahagiaan. Dia telah menjalankan tugasnya, tapi kini ia ingin ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dia tidak lagi membutuhkan kamera atau upacara. Yang ia butuhkan hanyalah kebebasan. Di dalam istana, semuanya tampak sempurna. Gelar, upacara, senyum sopan. Namun pilihan Anne jelas menunjukkan bahwa kesempurnaan membawa konsekuensi. Dia telah menghabiskan puluhan tahun menghadiri acara, memberi pidato, dan menempatkan perasaannya di posisi kedua. Sungguh suatu kehormatan dapat bergabung dengan Anda hari ini, dan ini adalah acara penting. Namun ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini tentang selalu diawasi dan tidak pernah benar-benar menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia akhirnya mengakui bahwa tekanan itu menumpuk seiring waktu, bahwa berada di antara orang banyak tidak menghentikannya merasa kesepian. Perpisahannya bukan sekadar emosional, tapi nyata. Dan bagi seseorang seperti Anne yang jarang membicarakan kehidupan pribadi, ini adalah hal besar. Keputusan Anne tidak hanya mencerminkan perjuangannya sendiri. Itu juga merupakan sinyal halus bagi anggota keluarga lain yang mungkin merasakan hal yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Harry dan Meghan Markle juga membuat berita dengan mundur dari tugas kerajaan. Namun melakukan hal serupa membawa beban tersendiri. Ini juga membuat orang berpikir tentang anggota kerajaan muda lainnya. Jika Anne, dengan pengalaman dan kekuatannya, merasa kewalahan, bagaimana dengan yang lain? Tekanan macam apa yang mereka hadapi? Tindakan Anne bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Bukan hanya seseorang memilih kedamaian, tapi perubahan besar dalam cara keluarga kerajaan berfungsi. Laura Lopez tumbuh bersama saudara laki-lakinya Tom di sebuah rumah kelas atas yang tenang dan terasa stabil serta biasa saja. Keluarga mereka tidak berada di pusat perhatian, dan untuk sementara waktu, semuanya tampak sederhana. Namun saat ia makin dewasa, tanda-tanda ketegangan mulai muncul. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba penasaran dengan ibunya, Camilla. Pertanyaan tentang hubungan dekatnya dengan Pangeran Charles mulai bermunculan. Awalnya, Laura tidak mengerti mengapa hal itu begitu penting.
Tapi lambat laun ia menyadari bahwa keluarganya dinilai publik atas alasan yang tidak bisa ia kendalikan. Camilla sering digambarkan sebagai penyebab masalah antara Charles dan putri, Diana. Media melukiskannya sebagai orang yang merusak dongeng, dan orang percaya itu. Wanita lain, perusak rumah tangga, seseorang yang menghancurkan kisah modern, seseorang yang hidup dalam bayang-bayang putri Diana. Hal itu terus membayangi Laura. Di sekolah, beberapa guru memperlakukannya berbeda. Siswa-siswa membicarakannya di belakang. Bahkan orang dewasa di luar rumahnya punya pendapat. Laura masih muda, berusaha memahami bagaimana hubungan bekerja sambil menghadapi opini yang bukan tanggung jawabnya. Pada tahun 1995, orang tuanya bercerai. Itu menyakitkan. Bukan hanya karena keluarganya berubah, tetapi karena masalah pribadi mereka selalu menjadi bahan pemberitaan publik. Laura mengatakan bahwa tahun-tahun awalnya dipenuhi stres. Ia hidup di antara apa yang orang pikirkan tentang ibunya dan siapa yang sebenarnya ia kenal. Bagi Laura, Camilla adalah wanita yang baik dan kuat, tapi bagi orang lain dia adalah masalah. Meski mendapat tekanan, Laura tetap mengagumi ibunya. Ia melihat bagaimana Camilla tetap tenang meski media kejam. Ia melihat bagaimana ibunya terus maju walau mendapat hinaan di surat kabar. Kekuatan itu meninggalkan bekas mendalam pada Laura. Itu mengajarkannya untuk tetap teguh meskipun dunia tidak ramah. Kehidupannya tiba-tiba tersambung ke kerajaan. Ketika Camilla menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 2005 dan menjadi Duchess Cornwall, hidup Laura berubah secara sangat publik. Ia tidak dibesarkan di istana atau dilatih untuk tugas kerajaan. Ia sudah dewasa dan menjalani hidupnya sendiri, tapi sekarang harus menyesuaikan diri menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Laura tidak tumbuh dengan kamera yang selalu menyorot atau diawasi setiap langkahnya. Tapi setelah pernikahan itu, semuanya berubah. Ia harus menghadiri acara besar, mengikuti tradisi, dan belajar bersikap di bawah sorotan publik. Itu tidak alami baginya. Ia tidak pernah mengejar ketenaran atau status. Ia hanya ingin hidup dengan tenang. Tapi tiba-tiba itu bukan pilihan lagi. Bersama. Keluarga kerajaan ada aturan dan harapan yang harus dipatuhi. Ini berarti harus berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan, bagaimana dia bertindak, bahkan di mana dia berdiri saat foto resmi diambil. Laura mendukung ibunya, tetapi dunia kerajaan terasa asing dan tidak nyaman baginya. Hubungannya dengan Pangeran William dan Pangeran Harry selalu bersifat hormat, namun tidak dekat. Mereka terhubung karena pernikahan, bukan karena kenangan bersama. Laura tidak tumbuh bersama mereka. Dia tidak hadir selama masa kecil mereka yang penuh kehilangan dan tekanan publik yang berat. Sejarah antara orang tua mereka sudah menyakitkan, dan itu membuat segalanya menjadi lebih rumit. William dan Harry jujur tentang kesedihan yang mereka rasakan saat orang tua mereka bercerai serta kemarahan yang mereka pendam terhadap Camilla. Camilla dianggap sebagai sosok antagonis, pihak ketiga dalam pernikahan tersebut yang perlu memperbaiki citranya. Laura, yang selalu membela ibunya, tidak pernah berusaha mencampuri kisah mereka. Dia memahami bahwa pengalaman mereka berbeda dari dirinya. Mereka masing-masing menghadapi rasa sakit dengan cara mereka sendiri. Orang-orang yang dekat dengan mereka mengatakan bahwa pada tahun-tahun awal setelah pernikahan Camilla dengan Charles, ada beberapa ketegangan antara Laura dan William. William masih berduka atas kepergian ibunya dan terkadang menyalahkan Camilla atas penderitaan Diana. Laura, yang sangat yakin bahwa ibunya diperlakukan tidak adil, membela diri. Dia tidak merasa Camilla layak memikul semua kesalahan. Laura juga percaya bahwa Charles juga membuat pilihan-pilihan yang menyakitkan bagi orang lain. Bertahun-tahun kemudian, ketika Pangeran Harry menerbitkan bukunya yang berjudul Spare, cerita itu kembali mencuat. Di dalam buku tersebut, Harry menggambarkan Camilla dengan cara yang keras, menyatakan bahwa Camilla lebih peduli dengan citra publiknya ketimbang dampak tindakannya terhadap orang lain. Laura tidak pernah memberikan pernyataan publik, tapi orang-orang terdekat mengatakan buku itu sangat menyakitinya. Bukan hanya soal kata-kata, tapi juga karena dia kembali terseret ke babak menyakitkan yang berusaha ia lupakan. Hal ini juga memperparah hubungan antara dia dan Harry. Koneksi yang selama ini tipis menjadi semakin tegang. Di tengah semua itu, Laura tetap fokus pada kehidupannya sendiri. Dia tidak mengikuti jalur kerajaan. Dia menemukan caranya sendiri, jauh dari sorotan kamera dan tugas-tugas kerajaan. Laura membangun karier yang dihormati di dunia seni, bekerja dengan tempat-tempat seperti koleksi Peggy Guggenheim di Venesia, dan kemudian membantu meluncurkan galeri di London bernama 11. Dia menghabiskan waktunya mendukung seniman baru, bukan berpose untuk media. Laura tidak membutuhkan gelar kerajaan atau perhatian publik. Dia membangun namanya dengan caranya sendiri.
Sementara dunia terus mengamati posisi Camilla di tahta, Laura dengan tenang membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Jauh dari drama, tapi tetap dibentuk oleh semua yang terjadi sebelumnya. Pada tahun 2006, Laura menikah dengan Harry Lopez, seorang mantan model yang kemudian menjadi akuntan tersertifikasi. Pernikahan mereka diadakan di sebuah gereja kecil di Wiltshire, mengumpulkan keluarga Parker BS dan keluarga kerajaan. Laura mengenakan gaun karya Anna Valentine, desainer yang sama yang membuat gaun pengantin Camilla, menunjukkan ikatan tenang antara ibu dan anak perempuan. Kemudian, Laura dan Harry memiliki 3 anak, seorang putri bernama Eliza, dan sepasang anak kembar laki-laki bernama Gus dan Louis. Sejak awal, Laura menegaskan ingin membesarkan anak-anaknya dalam lingkungan yang damai dan privasi. Dia tidak ingin kehidupan mereka dibentuk oleh liputan media atau tekanan publik. Eliza sempat muncul sebentar di depan publik ketika menjadi pengiring pengantin di pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton pada tahun 2011. Namun, sejak saat itu Laura menjaga ketiga anaknya agar jauh dari perhatian. Bagi dia, rumah yang tenang dan penuh kasih lebih penting daripada status atau ketenaran. Meskipun ia menghindari sorotan, ikatan keluarga kerajaan membuatnya tak bisa sepenuhnya lepas dari perhatian publik. Salah satu momen itu terjadi saat upacara penobatan Raja Charles III dan Ratu Camilla pada tahun 2023. Anak kembar Laura menjadi bagian dari upacara tersebut, bertugas sebagai pelayan kehormatan berdampingan dengan nenek mereka. Momen itu secara diam-diam menunjukkan seberapa banyak yang telah berubah selama bertahun-tahun, bagaimana dua sisi kehidupan Camilla telah bersatu. Namun bahkan pada acara penting seperti itu, Laura memilih berada di latar belakang. Dia tidak mencari perhatian dan tetap fokus pada anak-anaknya. Orang-orang yang menghabiskan waktu bersamanya mengatakan dia sopan saat acara resmi, tetapi biasanya menghindari keterlibatan dekat dengan keluarga kerajaan yang lebih luas. Dia lebih menyukai tempat yang tenang dan wajah yang sudah dikenalnya. Hubungan. Laura dengan Camilla adalah salah satu bagian terpenting dalam hidupnya. Laura mengagumi kekuatan ibunya. Bagaimana Camilla menghadapi kritik bertahun-tahun tanpa membiarkannya mengubah siapa dirinya. Di saat yang sama, Laura tahu betapa sulitnya bagi keluarga mereka terjebak dalam kekacauan yang mengelilingi Camilla dan Pangeran Charles. Seiring Camilla lebih terlibat dalam kehidupan kerajaan, dia dan Laura kehilangan banyak momen pribadi kecil yang dulu mereka bagikan. Namun, hubungan mereka tetap dekat. Beberapa orang dalam mengatakan Laura adalah orang yang paling dipercaya, Camilla. Bahkan dikatakan Camilla merasa gugup saat bersama Laura, bukan karena takut, tapi karena pendapat putrinya sangat berarti bagi dirinya. Hal ini sangat mencerminkan kepercayaan kuat di antara mereka. Meski dunia luar sering fokus pada citra kerajaan Camilla, di rumah, Laura melihat sisi lain yang hanya bisa dimiliki oleh seorang anak perempuan. Kehidupan pribadi Laura selalu menjadi sorotan media, bahkan saat dia tidak menginginkan perhatian tersebut. Pernikahannya, anak-anaknya, serta penampilannya di berbagai acara, semuanya selalu diberitakan. Meskipun dia telah bekerja keras dan membangun kehidupan profesional di dunia, seni pencapaiannya jarang mendapatkan perhatian yang sama. Sebaliknya, dia sering dianggap sebagai perpanjangan dari kisah kerajaan ibunya. Hal ini tentu sangat sulit baginya. Laura berusaha menciptakan kehidupan yang sepenuhnya miliknya sendiri. Namun, dengan ibunya kini menjadi ratu dan ayah tirinya menjadi raja, semakin sulit baginya menghindari terjerat dalam headline berita kerajaan. Ratu Elizabeth menyimpan sebuah rahasia selama bertahun-tahun, yaitu surat yang hilang untuk Raja Charles. Kini, setelah akhirnya terungkap, kita dapat melihat sekilas hubungan mereka yang selama ini tersembunyi dari dunia. Momen ini penuh dengan emosi, kejujuran, dan mungkin juga kejutan. Apa menurut Anda surat ini sebenarnya berarti bagi ikatan mereka? Dan bagaimana surat ini dapat mengubah segala hal yang kita kira selama ini? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.